KKR tahun 70-an, saudaraku. Ketika orang diundang datang maju ke depan, bisa merubah orang itu. Zaman hambanya Reverend Billy Graham masih muda. Zaman T.L. Osborne, orang maju ke depan, bertobat, terima Yesus, berubah. Coba hari ini buat begitu. KKR, orang datang ke depan, pulang sama, balik lagi. Karena dunia sudah mewarnai pikiran mereka. Dan pengaruh dunia begitu jahat. Selain mereka sudah terdistrak dan menjadi produk dunia yang dipersiapkan jadi mempelai dunia. Sudah rusak. Lalu pulang dari KKR, rusak. Tahun 70-an dunia belum serusak hari ini. Pulang dari KKR, pengaruh dunia juga belum banyak. TV masih hitam putih. Belum ada gadget yang mengisi pikiran orang setiap saat dengan input-input kafir. Kebangunan rohani tidak bisa 1 bulan sekali. Apalagi 1 tahun 3 kali. Setiap hari orang harus berjaga-jaga. Harus diisi firman. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Selamatkan dirimu, wahai pendeta-pendeta. Selamatkan jemaat yang kau layani. Jemaat yang hadir di sini, selamatkan dirimu. Larilah dan keluar dari dunia ini. Kenali dirimu dengan jujur. Apakah engkau mengenakan kehidupan anak Allah atau kehidupan dunia? Dunia akan membuat Anda serupa dengan dunia. Yesus mau, Roh Kudus mau, Bapa di surga kehendaki kita serupa dengan Yesus. Jangan serupa dengan dunia, sama dengan serupalah dengan Yesus. Bagaimana kehidupan anak Allah itu tumbuh. Jadi ketika saudara berhadapan dengan jemaat, saudara bisa berkata, jika Yesus hidup pada zaman sekarang, dia seperti aku. Ini maksudnya bukan kita ini mau menyamai Yesus. Tidak, kita mewakili Yesus. Dan memang Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Jangan sembarangan lagi, saudaraku. Karena kita mewakili Tuhan Yesus. Berat buat saya bicara ini karena saya akan dituntut orang. Lalu gimana kalau Erastus? Saya membelenggu, saya merantai diri saya menjebak diri saya dengan khotbah-khotbah saya sendiri. Supaya saya dikondisi untuk hidup benar. Karena saya seperti saudara dengan manusia lama yang belum total mati. Yang masih berpotensi hidup. Kita melayani untuk menyelamatkan orang. Dan penyelamatan itu adalah mengubah hidup mereka. Kita ini seperti Musa yang membawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Kita membawa jemaat dari dunia ke langit baru, bumi baru, saudaraku. Kalau Musa menempuh jarak, kita menempuh perubahan, menempuh transformasi, perubahan. Makanya GSKI tidak ada pleno yang berdiri berkelahi. Tidak ada. Harus serupa Yesus. Gak ada debat-debat lalu berkelahi. Sampai angkat kursi mau timpuk ketua majelis. Majelis ketua mau ditumpuk kursi, bayangkan saudara. Loh itu kejadian. Ngomong diangkat kursi begini. Gak usah begitu. Ada di sini. Ini harus menjadi gereja teokrasi. Artinya Tuhan yang memerintah. Dan berat gembala sinode, ketua sinode itu berat. Dia harus mewakili Tuhan. Tidak boleh meleset. Berat saudaraku. Tahukah saudara bahwa Tuhan menyediakan rema setiap hari. Itu sama dengan kebangunan rohani setiap hari. Sel-sel kehidupan rohani kita diubahkan dari sel-sel manusia lama yang membentuk karakter manusia lama diganti dengan sel-sel baru melalui firman dan kehadirannya di dalam hidup kita.
Salah satu lagu yang suku favorit yang sering dinyanyikan di sini. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Setiap hari buatlah sesuatu yang baru. Buatlah sesuatu yang baru Setiap hari dalam hidup. buatlah sesuatu yang baru. Buatlah Amin. sesuatu yang baru Tuhan, dalam hidup. buatlah sesuatu yang baru. Buatlah Amin. sesuatu yang baru Dalam hidupku, dalam hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang dapat melakukan. yang dapat melakukan. Oleh kuasa Roh Suci, Kuasa Roh Suci, hidup dibaharui. hidup dibaharui. Lawatlah aku Tuhan, lawatlah aku Tuhan. Amin. Di tempat ini jamahlah aku. Jamahlah aku Tuhan. Sekarang ini Tuhan, Sekarang ini Tuhan jamah aku. Jamah aku, jamah aku. Ku jadi baru. jadi baru. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan jamah, Amin. Tuhan jamah, ku jadi baru. Dimanapun saudara berada ketika saudara berdoa, lawatlah aku Tuhan di tempat ini. Bayangkan betapa luas jagat raya ini dan bumi seperti setitik. Seperti setitik mutiara kecil. Dan kita ada di dalamnya. Kita ini debu di dalam debu. Tapi ketika kita berkata lawatlah aku Tuhan di tempat ini. Dari ketinggian tahta Bapa di surga. Melihat jika kita haus dan lapar akan kebenaran. Kita rindu kehidupan, kita rindu pemulihan, kita rindu pembaharuan rohani, kita rindu kebangunan rohani. Tuhan pasti melawat kita. Tuhan akan menuntut pertanggung jawab kepada kita para pendeta. Apa yang kau lakukan untuk anak-anak ini? Artinya jemaat. Apa yang kau lakukan? Kau jadikan apa mereka ini? Betapa menakutkan kalau kita hanya menjadikan mereka jemaat yang ke gereja. Kita peras uangnya. Untuk kehidupan wajar kita. Kehidupan keluarga kita. Bukan salah hidup dari kolektor, hidup dari jemaat untuk saudara dan keluarga saudara. Tetapi apakah saudara benar-benar menuntun jemaat untuk mengalami perubahan sehingga memiliki kehidupan anak Allah di dalam diri mereka? Kalau kita melakukan ini, seberapapun uang harta yang diberikan jemaat kepadamu tidak ada artinya. Tetapi satu perak pun menjadi tidak layak engkau terima kalau mereka tidak kita bawa kepada kehidupan sebagai anak Allah. Jadi ketika saudara pulang nanti ke daerah atau di gereja saudara masing-masing, menatap setiap jemaat, saudara melihat mereka berharga di mata Tuhan. Menatap setiap jemaat, ada kehidupan anak Allah yang harus didewasakan di dalam diri mereka. Dan kita yang menjadi teladannya.